Saat kita punya prasangka gak baik kepada makhluknya Allah, maka Allah kembalikan lagi kepada kita. Misalkan begini loh Pak Ibu, ketika saya hadirkan di samping kanan saya, ya, ada seorang ibu-ibu berdiri di samping kanan, ya, pakai jilbab warna pink, bajunya warna kuning, ya, roknya pakai warna biru, ya, pakai eyeshadow dan lipstiknya warnanya hitam. Kira-kira apa prasangkanya ibu-ibu di sini hadir? Apa dalam benak kita dengan ibu yang saya hadirkan di samping kanan ini? Napa kira-kira? Napa? Ada ya prasangka-prasangka berbeda-beda dalam diri kita. Ada yang apa? Ibu ini aneh, ibu ini gak waras. Ada yang apa? Ibu ini norak. Saat itu hadir dalam diri kita apa? Itu sedang berdoa kepada diri kita. Norakkan diri saya, gak waraskan diri saya. Itu akan kembali lagi kepada kita. Padahal belum tentu. Saat kita klarifikasi, Bu, kenapa Bu kok pakai baju ini? Ngapunten Pak, ya. Semalam ya, baru dapat musibah. Saya pengen banget hadir di kajian ini karena dapat flyer ini dari ya Instagramnya PPMI. Saya pengen banget hadir udah jauh-jauh hari, tapi semalam saya baru dapat musibah. Rumah saya kebakaran. Ini baju-baju yang bisa saya selamatkan hanya satu-satunya ini. Dan mohon maaf Pak, ya yang hitam ini adalah areng Pak. Jadi kita punya perasaan gak baik gak baik? Gak jadi. Karena beliau apa? Ingin sekali tolak beliau. Gak jadi. Tapi doa itu sudah terkirimkan dan akan kembali kepada kita. Hati-hati sekali di sini dalam menjaga prasangka kita. Berikutnya lagi Bapak Ibu, ternyata dzon ini Bapak Ibu, dzon ini dapat merusak takdir. Takdirnya ada dua, namanya takdir mualaf dan takdir mubrom. Ada takdir yang memang itu sudah sebagai ketetapan Allah seperti kematian dan sebagainya tidak bisa dirubah. Tapi ada takdir yang bisa dirubah, dampak dari kelalaian diri kita. Termasuk apa? Kita memiliki yang namanya suudzon. Ini ada satu kisah yang luar biasa, kisah nyata ya, dari adik kita, sahabat kita yang bernama adalah kisahnya kita sering sebut dengan namanya kisah Otia. Ini adalah sebuah kisah yang nyata yang benar-benar terjadi kepada seorang sahabat adik kecil kita bernama Otia. Otia kecil ini Bapak Ibu ya, baru berumur 2 tahun Bapak Ibu. Dia tinggal dengan seorang ayah, ibu dan satu asisten rumah tangganya. Saking sibuknya sang ayah dengan sang ibu, beliau kedua-duanya kerja luar biasa. Sabtu Minggu pun tetap lembur kerja. Akhirnya apa? Sang Otia kecil saat libur sekolah, dia baru dititipkan, belum sampai ke PAUD, baru 2 tahun itu dititipkan di tempat penitipan anak. Saat Sabtu Minggu libur dititipkan kepada asisten rumah tangganya. Pada hari Sabtu tersebut kejadian ini terjadi. Sang asisten rumah tangga lagi asik-asiknya masak di dapur. Sang Otia kecil saking kangennya dengan orang tuanya, dia bermain-main di teras depan rumahnya. Saking kangennya, dia ambil binting Bapak Ibu, dia coret-coret gambar ayah dan ibunya karena dia kangen. Semakin siang semakin berlalu, tanahnya semakin lama semakin kering. Gambarnya semakin pudar, gak kelihatan karena nanti gak bisa dilihat oleh ayahnya. Sang Otia akhirnya pindah ke carport, ke garasi mobil. Dia pakai bintingnya, coret-coret di lantai, ternyata gak bisa. Akhirnya dia lari lagi ke depan rumah cari alat tulis yang bisa untuk menggambar di lantai. Dia menemukan sebuah alat tulis yang luar biasa, kita sebut namanya paku Bapak Ibu. Masih gak bisa lagi di lantai. Dan ternyata baru-baru ini sang ayah dengan sang ibu baru saja membeli kuda besi Bapak Ibu, berwarna putih. Baru saja membeli sebuah mobil karena platnya masih putih, belum bisa digunakan untuk ke kantor. Jadi mobil ini ada di garasi. Karena di lantai tadi tidak bisa, akhirnya sang Otia menemukan papan tulis yang indah berwarna putih. Akhirnya sang Otia kecil menggambarlah gambar seorang ayah, gambar seorang ibu dan dirinya yang sedang pengen dekat. Dia saking kangennya, saking sayangnya kepada ayah dan ibunya. Dan dia sangat optimis karena dia baru bisa menggambar. Dia sangat yakin kalau nanti ayahnya melihat, nanti ayahnya akan makin sayang dengan Otia. Sore hari tiba Bapak Ibu, pada asar. Sang Otia menanti sang ayah dengan ibu, tapi belum pulang-pulang. Akhirnya Otia ketiduran di ruang tamu. Namun apa yang terjadi? Saat sang ayah dan ibu pulang dari pekerjaan, sang ayah langsung kaget Bapak Ibu ketika melihat mobil barunya ternyata sudah dicoret-coret luar biasa. Sang ayah langsung teriak,
Bi, siapa yang mencoret-coret ini? Bibi yang tidak tahu apa-apa, asisten rumah tangga, lari tergopoh-gopoh dari dapur. Ampun Tuhan, bukan saya tidak tahu apa-apa. Bibi ini tidak bisa menjaga. Bibi kan saya suruh untuk menjaga rumah ini. Namun kenapa Bibi tidak tahu siapa yang mencoret-coret mobil ini? Sang Otia akhirnya terdengar suara rame-rame. Otia akhirnya terbawa, langsung lari keluar. Ayah, lihat gambar Otia ayah, bagus kan ayah? Otia kangen dengan ayah. Sang ayah karena memiliki gen yang tidak baik tadi, langsung naik pitam Bapak Ibu. Langsung melihat siapa pelakunya, langsung tangan kirinya ditarik, diseret masuk ke ruang tamu, diambil penggaris besi Bapak Ibu. Tangan kirinya ditarik, dipukul-pukul. Dasar anak kurang ajar, tidak tahu diri. Bapak sudah susah payah banting tulang, tapi kamu coret-coret seperti itu, terus dipukul-pukulkan Bapak Ibu. Sang Otia hanya bisa teriak, ampun ayah, ampun ayah. Sampai akhirnya tangan Otia, tangan kirinya membiru, memerah, dan sampai akhirnya mengeluarkan darah. Barulah sang ayah berhenti dari mukul. Malam hari tiba Bapak Ibu. Saat waktunya makan malam, sang ayah masih belum mau menemui Otia. Namun yang terjadi, Otia mulai terasa badannya demam. Sang bibi dengan sang ibu lapor kepada kepala rumah tangga, kepada ayah. Bagaimana ini? Otia ternyata demam. Udahlah, gak usah diperiksain. Paling demam sedikit nanti juga turun. Kasih aja paracetamol. Malam itu turun Bapak Ibu. Dan besoknya di hari Minggu, sang ayah dan ibu masih harus berangkat kerja ke luar kota. Masih lembur Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Bibinya telepon lagi kepada ayahnya. Ampun Tuhan, Otia saat ini demamnya naik lagi. Apa yang harus saya lakukan? Jawab sang ayah. Bi, udah gak usah ganggu pekerjaan saya lagi. Bibi butuhnya berapa? Saya transfer. Periksain aja Otia. Jangan ganggu pekerjaan saya. Senin tiba Bapak Ibu. Senin malam tiba-tiba sang bibi telepon ayah lagi. Tuhan ampun, saat ini Otia sedang di rumah sakit. Namun bibi tidak bisa mewakilkan. Harus ada tanda tangan Tuhan di lembar kertas tersebut, kata dokter. Tuhan harus pulang malam ini juga. Dengan tergopoh-gopoh, ayah dan ibu akhirnya terpaksa izin dari kantornya untuk pulang menuju rumah sakit tersebut. Betapa kagetnya sang ayah Bapak Ibu. Saat tiba di rumah sakit, ternyata di lembar, disodori selembar kertas, isinya adalah sang ayah harus tanda tangan bahwa tangan Otia sebelah kiri harus diamputasi. Ternyata tangannya tadi infeksi. Infeksinya sudah mulai menjalar mendekati ke jantung. Kalau tangannya tidak segera diamputasi, menjalar ke jantung, nyawa Otia tidak bisa diselamatkan lagi, versinya dokter. Sang ayah ibarat nasi sudah menjadi bubur. Kalau mobil yang rusak masih bisa diperbaiki, tapi kalau tangan nanti sudah diamputasi, bisa dipasang lagi nggak kira-kira Bapak Ibu? Nggak bisa. Sang ayah cuma bisa apa? Tidak mampu, bergetar tangannya untuk tanda tangan. Dia cuma bisa apa? Meneteskan air matanya di selembar kertas tersebut. Dengan sang ibu, didampingi sang ibu cuma bisa mukul-mukul punggungnya sang ayah. Ayah keterlaluan, ayah kebablasan. Dokter mengingatkan lagi, Pak, ini kesempatan terakhir. Jika Bapak tidak tanda tangani malam ini, kami tidak bertanggung jawab. Akhirnya apa? Ditanda tangani malam itu juga tangan Otia dieksekusi. Pagi hari tiba. Efek bius dari sang Otia sudah mulai hilang. Sang Otia mulai siuman, mulai sadar, mulai terbangun. Tapi sang Otia kaget Bapak Ibu. Kenapa tangan saya tidak bisa digerak-gerakkan tangan kiri saya? Sang Otia langsung teriak, ayah, di mana ayah? Ampun ayah, maafkan Otia ayah. Tapi tolong ayah, kembalikan tangan Otia. Otia masih ingin bisa bermain dengan teman-teman yang lain. Otia masih ingin mengganggu. Ayah tadi semalaman tidak tidur, ternyata tidur di bawah kakinya Otia. Ayah di situ hanya bisa mengambil Otia, tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Padahal takdirnya Otia masih luar biasa, masa depannya cerah. Tapi karena ada prasangka yang tidak baik dari ayahnya, akhirnya menimpakan kepada anak. Dan kerennya lagi Bapak Ibu, ternyata meskipun ini adalah kisah nyata, ternyata ini bukan hanya tentang kisah ayahnya Otia yang memiliki prasangka gak baik. Ternyata kita pun juga memiliki sifat-sifat sang ayah Otia ini Bapak Ibu. Ternyata ada jiwa-jiwa ayah Otia yang ada dalam diri kita. Seringkali kita mengamputasi nasib-nasib kita sendiri. Dengan apa? Dengan prasangka-prasangka tidak baik. Allah sudah kirimkan
orang-orang terbaik untuk memberikan nasihat kepada kita, untuk memberikan masukan kepada kita. Seringkali apa? Enggak mungkin, enggak bisa, enggak. Seringkali apa? Kita mengamputasi nasib diri kita sendiri. Ternyata apa? Berdampak terhadap nasib kita. Jadi paksakan diri kita untuk senantiasa berhusnudzon, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, lihat sisi positifnya terlebih dahulu. Meskipun kabar yang tidak baik sekalipun. Biasanya kalau kita dapatkan musibah, secara syariatnya kita ucapkan apa, Bapak Ibu? Dapat musibah apa? Istirja. Al-Baqarah ayat 156. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba sarang-sarang Bapak Ibu kita ucapkan innalillahi sarang-sarang, coba Bapak Ibu. 1, 2, 3. Insya Allah. Ini energinya karena kita belum memahami hakikat dari makna kalimat istirja. Maknanya sejatinya apa sih Bapak Ibu? Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada siapa? Coba Bapak Ibu bayangin, Bapak Ibu sedang merantau nih ke Sumatera saat ini. Tiba-tiba Bapak Ibu dapat kabar, Bapak Ibu dapat tiket gratis mudik ke kampung halaman. Seneng gak kira-kira? Seneng betul? Senangnya luar biasa. Nah, kita ini sejatinya milik siapa sih Bapak Ibu? Akan kembali kepada siapa? Ini sejatinya kita akan mudik, harusnya kita senang, lapang, tapi apa? Nadanya, energinya kita tadi apa? Kita sedih. Padahal kalau kita mampu memahami secara hakikat, istirja ini adalah bentuk kalimat apa? Semakin lapang hati kita, semakin syukur. Coba Bapak Ibu ucapkan kalimat alhamdulillah, coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Sarang-sarang saya lagi kurang kompak. 1, 2, 3. Sekarang coba innalillah dengan nada alhamdulillah, coba. 1, 2, 3. Nah, harusnya begini Bapak Ibu. Tadi nadanya pertama gimana innalillahnya? Masih sedih. Harusnya innalillah itu kita lapang. Kenapa? Karena kembali lagi kepada Allah. Bahkan apa? Dari riwayat Siti Aisyah, ketika Rasulullah ini mendengar ucapan berita kabar yang tidak baik, apa jawab Rasulullah? Alhamdulillah yang tidak baik ala kulli hal. Ketika mendengar ucapan kabar yang baik-baik, Rasulullah menjawab apa? Alhamdulillah bi ni'mati tatimus sholihat. Ternyata apa? Apapun itu kita harus apa? Tenang, bersyukur, husnudzon ternyata. Bahkan apa Bapak Ibu? Saat kita bangun tidur sekalipun kita diajari doanya apa Bapak Ibu? Bangun tidur doanya apa? Alhamdulillah. Baik yang punya hutang maupun yang nggak punya hutang sekalipun sama ternyata doanya. Baik yang sedang sakit maupun nggak sakit ternyata doanya sami betul? Sami. Bahkan apa? Terus dengan kesibukan kita ternyata apa? 5 waktu sekalipun kita diwajibkan untuk membaca surah yang pertama setelah iftitah, setelah takbiratul ihram, iftitah surat apa Bapak Ibu? Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat yang kedua ada kalimat apa? Alhamdulillah. Bahkan sampai keluarga kita yang dipanggil oleh Allah sekalipun dalam sholat jenazah ada surat Al-Fatihah enggak Bapak Ibu? Tetap kita diminta untuk apa? Senantiasa apa? Tenang, bersyukur kepada Allah. Karena itu adalah kehendaknya Allah. Saat kita semakin tenang, husnudzon, maka ketenangan berbanding lurus dengan kebahagiaan dan rezeki kita. Maka kendalikan realitas primer kita, apa itu jiwa kita sebelum nasib kita. Dan tinggalkan asumsi persepsi negatif dari mana? Dari televisi, ghibah, gosip dan lain sebagainya. Karena ini akan berdampak terhadap nasib kita. Maka rutin-rutinlah untuk puasa informasi. Kalau di Monitor Rezeki ada jurus namanya Gua Keajaiban. Apa itu? Ini adalah momen terbaik untuk hablum minallah. Kita khusyuk, fokus komunikasi dengan Allah. Maksudnya apa? Kita senantiasa di tahajudnya, di tadarusnya, kita lebih dekat lagi kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab seperti malam Jumat, di hari Jumat itu kita ada salah satu yang kita fokuskan itu adalah hablum minallah, yang kita sebutnya adalah Gua Keajaiban. Karena ternyata pola-pola keajaiban juga ada dicontohkan oleh dalam Al-Quran ada surat namanya Al-Kahfi. Artinya Al-Kahfi ini apa Bapak Ibu? Artinya adalah gua. Sama. Ternyata pola-pola dihadirkan dari keajaiban itu masuk gua. Apa itu maksudnya? Kita keluar dari hiruk pikuk dunia. Kita butuh suasana yang hening untuk apa? Dekat kepada Allah. Para nabi sekalipun dapatkan wahyu di mana? Pertama kali di gua. Nabi Musa sekalipun di tempat yang sangat hening di Bukit Tursina.
Rasulullah di Gua Hiro dan lain sebagainya. Ya, senantiasa kita semakin dekat. Ashabul Kahfi masuk di mana? Di gua juga ternyata. Ya. Maksudnya ini adalah dua keajaiban. Setengah 11 ya. Maka nasib kita adalah hasil dari fokus doa kita. Maka hati-hati, fokus prasangka kita. Maka harus kita senantiasa kendalikan don ini Bapak Ibu. Kenapa? Dampaknya seperti ini Bapak Ibu. Dampaknya luar biasa. Perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu. Ini penelitiannya luar biasa, bukan orang muslim yang meneliti padahal. Di Jepang, Dr. Masaru Emoto meneliti sebuah air sekalipun. Kalau ini diucapkan kata-kata yang nggak baik, karena lisan itu dampak dari apa? Pikiran. Kalau kita punya pikiran nggak baik, kalau kita lisankan, ternyata apa? Air ini, kalau kita berikan ucapan-ucapan yang baik-baik, terima kasih, alhamdulillah, dampaknya seperti yang pertama. Ya, dibekukan minus 5 derajat Celcius, mendadak, dicek pakai alat, bentuknya seperti diamond ternyata, seperti berlian. Maka tak heran kalau air Zam-Zam itu juga luar biasa. Kenapa? Di sekitarnya orang-orang berdoa semuanya. Ini kalimat-kalimat positif. Nah, kalau air ini disampaikan ucapan-ucapan yang tidak baik, ini loh, you make me sick, kamu itu sakit, kamu itu kata-kata yang nggak baik. Air ini sama-sama dibekukan minus 5 derajat Celcius, dicek pakai alat, bentuknya seperti yang ada di bubur. Ini apa dampaknya dengan diri kita? Ternyata ada rahasianya terhadap jiwa kita, ternyata juga berpengaruh. Ini setelah diteliti di Jepang, dibawa ke Amerika Bapak Ibu diteliti. Kalau awalnya itu apa? Diucapkan, akhirnya dikasih tulisan saja nggak perlu diucapkan, ditempeli tulisan, ternyata dampaknya juga sama terhadap air tersebut. Berikutnya kedua apa? Dibatin saja tanpa dikasih tulisan, cuman kita di dekatnya dibatin saja, dicek ternyata dampaknya yang terbaru sama. Terus apa hubungannya dengan diri kita? Perhatikan Bapak Ibu. Ternyata manusia itu Bapak Ibu, saat manusia baru lahir, 80-90% itu terdiri dari mineral. Makanya tak heran Bapak Ibu, jika ada bayi, kalau ada tetangga saudara datang, dia kemerungsung nggak nyaman, dia mau gendong anaknya ikut nangis nggak kira-kira? Rewel betul. Anak tersebut merasakan vibrasi nggak nyaman karena di bayi ini 80-90%-nya mineral. Maka strukturnya dia nggak nyaman dalam dirinya. Maka hati-hati sekali. Pernah nggak Bapak Ibu kita merasakan kalau pasangan kita lagi, emosinya lagi tinggi, kita baru lihat punggungnya saja mau mendekat rasanya nggak nyaman, akhirnya kita lewat. Nanti betul. Ada getarannya ternyata, nggak sampai kita ucapkan, baru difikirkan saja, perasaannya kan kena dampaknya. Orang dewasa ternyata masih 60-65%-nya mineral. Hati-hati sekali di sini. Bahkan di usia di atas 60, di atas 65 tahun masih 55%-nya adalah mineral. Maka hati-hati dengan prasangka ini. Meskipun kita jualan sekalipun, kita punya konflik di rumah, kita jualan, kita nggak punya konflik kepada customer. Kalau kita masih kemerungsung, orang mau deket pun nggak jadi Bapak Ibu. Kenapa ya? Kok energinya nggak nyaman saya mau mendekat? Maka hati-hati. Prasangka ini ternyata berdampak sekali. Ada energi yang nggak baik di sekitar kita. Kalau menurut penelitian, kurang lebihnya 3-5 meter radius itu bisa dirasakan oleh hati yang sensitif, hati yang bergetar. Itu bisa dirasakan. Maka hati-hati sekali di sini. Maka Bapak Ibu, terutama nih Ibu-ibu, jika nanti pulang dari kajian ini, kok tiba-tiba tumben-tumbennya Bapak di rumah tiba-tiba cuci piring, biasanya kita responnya apa? Ini nggak pernah tiba-tiba kok cuci piring, respon kita apa biasanya Ibu-ibu? Kalau kita bilang apa? Tumben kemasukan jin apa ini? Seperti air tadi, menjadi energi bubur. Awalnya lagi semangat-semangatnya cuci piring, akhirnya piringnya melayang Bapak Ibu, nggak jadi dilanjutkan. Tapi kalau kita ucapkan kata-kata yang positif, pikiran yang positif, alhamdulillah, makin sayang dengan Bapak. Kira-kira apa yang terjadi? Gak cuma piringnya, Bu, bajunya, ikut ngepel sekalipun Bapak Ibu. Karena apa? Ada energi yang dari energi yang positif luar biasa. Termasuk apa? Sel darah manusia ini juga berbeda-beda Bapak Ibu. Dengan apa? Respon hati kita, prasangka kita. Perhatikan Bapak Ibu. Standarnya adalah yang tenang Bapak Ibu. Ini sel darah. Saat ada rasa cemas, gak lapar, dendam, itu ada di sedikit pojok kanan atau bawah pojok kiri. Perhatikan baik-baik. Saat kondisinya sedih, banyak sel darahnya yang rusak. Saat kondisinya takut, sel darahnya seperti itu Bapak Ibu. Saat kondisinya adalah penuh dengan kasih sayang dan berdoa, perhatikan, berbeda sel darahnya. Sel darah ternyata juga berdampak dengan apa? Kualitas batin kita, jiwa kita. Maka apa? Itu akan berdampak juga terhadap kesehatan kita. Maka kendalikan ini baik-baik.
Mari kita coba Bapak Ibu ya, latih ya. Senantiasa husnudon. Kita mempunyai harus ada apa? Kamus kosakata untuk lebih husnudon lagi. Karena ini memiliki energi yang luar biasa, berbeda berdampak ya. Ya, kita melatih kata-kata ini. Misalkan Bapak Ibu, sulit diganti menjadi apa Bapak Ibu? Sulit diganti menjadi apa? Tidak mudah. Ya. Kalau sulit langsung mudah, enggak jujur itu ya. Tidak mudah maksudnya apa tadi? Negasi. Tidak mudah maka fokusnya menjadi mudah doanya. Fisik kita, mineral dalam diri kita fokusnya adalah menerimanya mudah. Jadi sulit menjadi apa? Sarang-sarang. Sulit menjadi, kita latihan di lanjutannya. Berat menjadi tidak ringan. Berikutnya, miskin menjadi, sejatinya tidak ada miskin dalam Islam. Yang ada apa? Dalam Surat An-Najm ayat 48 ya, yang ada adalah kekayaan dan kecukupan, tidak ada kata miskin sejatinya. Sakit menjadi ya, coba Bapak Ibu pas ditanya oleh sahabatnya, temannya, Bu bagaimana kabarnya? Sakit, nanti responnya apa? Oh sakit apa? Kita semakin apa? Didramatisir semakin sedih. Tapi kalau ditanya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kurang sehat. Gak jadi nanya Bapak Ibu. Jadi lebih ringan lagi orang rasanya. Oh iya kurang sehat. Padahal sama maknanya. Tapi fokusnya dia apa? Sehat. Berbeda. Benci menjadi tidak senang. Nah ini kita ganti. Lupa menjadi apa Bapak Ibu? Kalau kita tidak kendalikan itu menjadi doa. Lupa menjadi apa? Tidak ingat, maka fokusnya menjadi ingat. Kelihatannya hal kecil, tapi kalau kita senantiasa rubah disiplin kata ini akan memudahkan kita merubah ya, nasib kita. Gagal menjadi apa Bapak Ibu? Belum berhasil ya. Berikutnya negatif menjadi ya, tidak positif ya, belum positif. Kalau masalah menjadi apa kira-kira? Ini nanti berbeda-beda di dampaknya. Kalau masalah apa kira-kira? Ya, bentuk kata positifnya dong. Kalau kita punya masalah, ya, kira-kira ada jawabannya nggak? Nggak ada. Tapi kalau kita punya persoalan ada jawaban nggak Bapak? Kalau ada soal ada jawaban betul? Ya, kalau ada persoalan berarti ada jawabannya betul? Jawabannya. Ya, energinya yang positif yang ringan adalah persoalan. Tapi kalau lebih ini lagi, ya, lebih positif lagi adalah ujian atau tantangan. Lebih positif lagi. Kata ini ternyata ya, sangat berdampak dengan diri kita. Coba Bapak nanti bisa dipraktekkan dalam rumah tangganya, dalam pasangannya ataupun dengan anak-anak. Dampaknya sangat luar biasa. Dan inilah dasarnya dari mana? Kok kita harus menjaga lisan kita? Bapak Ibu, saat kita sedang ikhram itu, kita harus senantiasa menjaga lisan nggak Bapak Ibu kira-kira? Saat ikhram, ya, sama. Ya. Dan ternyata ini juga ada dalam Quran Surat Ad-Dariyat ayat 21 sampai dengan 23. Ini apa nih hubungannya lisan dengan rezeki? Ya. Di dalam Quran Surat Ad-Dariyat ayat 21. Ya. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Apa nih ada dalam diri kita yang harus kita perhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Ada dalam diri kita menjadikan penyebab turunnya rezeki dari langit. Apa ini kira-kira? Ini dalam Quran Surat Ad-Dariyat ayat 22 sampai dengan 21 sampai dengan 23. Ini di baris ke-7 sampai dengan baris ke-9 di halaman 521 di Al-Quran. Kalau ayat 22-nya ini adalah Wafis sama rizqakum wa ma tu'adun, dan di langit terhadap sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka ini perhatikan ayat 23. Ya. Fa rabbis samai wal ard innahu haqqun mislama annakum tatikun. Ya. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang telah kamu ucapkan. Hati-hati dengan lisan kita. Karena ini juga termasuk bagian dari doa yang akan diijabah oleh Allah. Terutama siapa? Yang hadir di sini adalah para ibu. Ibu-ibu ini seluruh terkatanya sangat mustajab kepada anak-anaknya. Maka hati-hati sekali dalam lisan kita. Seringkali apa? Kalau ada anaknya izin, Bu, saya mau ke sana. Jangan nak, di sana rame, nanti bisa kecelakaan. Ingat, lisannya terakhir itu doa. Kalau tiba-tiba terjadi kecelakaan, itu ternyata apa? Ijabahnya lisan kita hati-hati. Meskipun kita tidak boleh, jangan sampai ada keluar kata-kata yang tidak positif. Hati-hati sekali dalam menjaga lisan kita. Ya. Maka ini masih ada hubungannya ya, dengan tadi
nasib kita adalah hasil dari proyeksi fokusnya prasangka kita yang dijawab oleh Allah. Maka di sini juga sama, tidak ada cara yang paling mudah untuk mengubah nasib kita dan mengundang keajaiban semudah apa? Menjaga tutur kata kita untuk senantiasa positif. Baik Bapak Ibu ya, ini tadi adalah baru series pertama dari rangkaian merubah nasib. Karena ada 3 poin tadi ya dalam merubah nasib apa di dalam jiwa tadi. Prasangka, yang kedua apa? Qalbun salim ya, hati yang tenang, hati yang senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah. Yang ketiga adalah iman kita, spiritual kita, roh kita. Nah, insya Allah jika nanti masih diberikan ya, amanah lagi untuk ya sambung lagi di PPMI, kita akan materi tentang bagaimana menjaga hati. Rahasia menjaga qalbun salim ini, menjaga hati ini, dampaknya luar biasa. Kalau tadi otak itu 20 juta informasi per detik, 60.000 pikiran setiap hari menjadikan nasib kita, hati ini jauh lebih dahsyat. Ternyata dalam hati ini ya, ada 5.000 medan elektromagnetiknya, getarannya lebih dahsyat daripada otak. Dan bahkan saat kita ini baru ya ditiupkan ruh oleh Allah, kira-kira nih jantung dulu apa otak dulu saat kita ini ada dalam sulbi? Ternyata apa? Detakan jantung terlebih dahulu, bukan otak terlebih dahulu. Itu luar biasa di hati ini. Dan ya sampai ya disampaikan ya dalam hadis dan dalam firman Allah ya, kualitas seorang itu tergantung dari apanya? Kondisi hatinya ya. Maka insya Allah jika nanti ya diberikan amanah lagi, masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, kita bisa ya silaturahmi lagi, tolong bareng-bareng untuk membahas rahasia menguasai atau menjaga, mengendalikan hati ini. Insya Allah akan lebih dahsyat lagi. Dengan kita menjaga hati, kita akan mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran ini masih kalah dengan hati kita. Baik, kita buka pertanyaan terlebih dahulu ya. Monggo jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan. 2 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo. Sudah paham semua atau Wonten Bapak. Bapak? Ya, kita buka 2 pertanyaan luar biasa sekali. Bagaimana kita menguasai zon kita, gitu ya, bagaimana ternyata perkataan pikiran membawa efek yang luar biasa di bahkan nasib kita seperti itu. Silakan Pak. Ya, satu lagi, bapak-bapak sudah ada satu ya, ibu-ibu? Ada? Atau mungkin ada yang mungkin sudah merasakan, bisa bertestimoni ternyata benar juga. Kadang ketika kita baru berpikir saja, tiba-tiba kemudian terjadi gitu. Ada yang sudah merasakan begitu? Oh, belum. Silakan Pak, monggo. Pakai apa ya ini? Betul. Sini aja, nggak nyampe. Ke depan aja nggak apa-apa Pak. Ini tetap saya beli Pak, voucher makan gratis. Nih, makan. Masya Allah. Di warung PPMI ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengarkan yang dijelaskan ini adalah dari basicnya dari Al-Quran surat Al-Hujurat ya Ustaz. Untuk nasib napa tuh? Iya, yang prasangka ini. Iya, saya coba baca ini Ustaz. Al-Hujurat ayat 12 sebagian aja yang depan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Yang kami tanyakan Pak Ustaz, di sini disebutkan sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ini sebagian, tidak seluruhnya. Betul, sebagian. Berarti ada sebagian lagi prasangka yang dibolehkan. Pahala. Nah, mungkin itu ya. Nanti mau penjelasannya. Saya membayangkan begini, prasangka yang dibolehkan, tapi ini kalau saya salah nanti mau dikoreksi. Contoh prasangka buruk yang berfungsi untuk kita sebagai preventif. Taruh kata misal di depan rumah ada orang wirawiri dan lain sebagainya, sehingga prasangka kita jangan-jangan ini orang mau mencuri. Tapi barangkali ini saya salah itu, karena ini juga sering muncul gitu. Sama juga ketika kita parkir mobil,
prasangka buruk ini sering muncul seperti itu. Jangan-jangan ini mau mencuri, apalagi kalau orang itu pakaiannya sedikit kayak preman. Nah, prasangka seperti ini itu dibolehkan atau tidak? Ini itu ya, karena atau masuk di dalam konteks ini atau tidak? Yang kedua Pak Ustadz, ini yang pertama. Yang kedua tadi saya tertarik merubah huruf A di situ. Itu A proyektor kemudian laptop kan itu ya. Kalau mau merubah huruf A itu berarti yang harus dirubah adalah laptopnya. Tadi laptop yang disebut itu adalah kolbu kalau misalnya. Jadi jiwa, jadi rangkaian dari prasangka, hati dan iman. Proyektor ini bukan prasangka. Prasangka, bukan pikiran. prasangka. Ini Iya. donnya tadi. Artinya berarti ketika kita mau memperbaiki prasangka merubah huruf A, berarti intinya bahwa Jiwa. yang harus dibersihkan lebih dulu adalah hati kita, Jiwa. jiwa kita. Jiwa. Jadi tidak hanya hati, tapi juga iman kita juga. Iman. Ya, iman, prasangka. Jadi pikiran itu boleh jadi merupakan buah dari Hati, betul. hati. Jadi mungkin lebih penting ada lebih utama membersihkan hati daripada prasangka atau gimana? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Masya Allah, luar biasa. Kalian ini Ustaz, menyambung tadi aja. Berkaitan dengan pertanyaan kedua, ini ada pertanyaan. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi nasib kita itu kan adalah jiwa, dan jiwa ada 3 item tadi: zon, kolbu, perasaan, pikiran, Iman, ya, spiritual. spiritual. Dari ketiga itu sebenarnya faktor yang paling dominan kayak Pak tadi ya, yang untuk merubah nasib kita sebenarnya yang mana? Iman dulu berarti atau pikiran? Karena pikiran nanti kan dari perasaan kolbun, seperti memulainya yang dari mana dulu? Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, pertanyaannya luar biasa. Insya Allah mewakili Bapak Ibu semuanya hadir di sini. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama ya dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ijtanibu katsiran minadh dhani inna ba'dadh dhani itsmun. Jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi sejatinya di sini yang dimaksud dari sebagian yang dosa ini adalah sebagian dari yang disebut dengan namanya suudzon, yang negatif, apapun itu bentuknya. Jadi yang berpahala ini adalah husnudzon. Nah, bagaimana dengan ya yang pertanyaan Bapak tadi? Kalau saya punya rasa preventif nih, ya, jangan-jangan nanti ada orang lewat itu nanti akan mencuri. Tiba-tiba kok kejadian, sejatinya itu kita sudah berdoa. Beda ingin dengan fokus tadi. Sejatinya sudah nggak ada itu, ya. Tapi karena kita berdoa, jangan-jangan ada yang mencuri, jangan-jangan ada yang mencuri. Jangan lari menjadi apa tadi? Jangan-jangan ada yang mencuri, itu menjadikan doa, ya, menjadikan prasangka. Ya, hadis qudsi tadi. Ya, anak idadoni abdi bisunya sesuai dengan prasangka hambaku. Hati-hati dalam mengelola prasangka ini. Jadi ini menjadi sebuah prasangka. Prasangka ini ternyata apa? Udhuni astajib lakum, ya, dikabulkan oleh Allah. Ini hati-hati sekali. Ternyata semua suudzon itu berdampak. Baik itu suudzon maupun suudzon menjadi doa menjadi diijabah. Maka kalau kita ingin senantiasa positif, dapatkan ini, maka kendalikan husnudzon ini. Apapun realitas kita yang terjadi saat ini, mungkin kita dimarahin orang lain gitu ya. Kita sejatinya kalau levelnya di hakikat, kita tidak boleh marah kepada orang yang mendolimi diri kita. Kenapa? Sejatinya ya, segala bentuk yang menimpa diri kita di luar kendali kita itu adalah wujudnya Allah. Itu secara hakikat. Jika Allah nggak inginkan itu terjadi, nggak ridhoi, nggak bakalan mengena kita. Tapi kenapa kok itu Allah izinkan mengenai diri kita? Ada sesuatu yang belum tempat dalam diri kita. Tadi An-Nisa 79, sehingga itu masih terjadi kepada kita. Jadi sejatinya orang tersebut itu seizin Allah nggak kira-kira orang mendolimi diri kita? Meskipun orang itu nanti terkait dengan namanya Al-Hakim, itu yang maha menghakimi, itu Allah urusannya. Terkait nanti dia akan dapatkan dosa atau tidak, nanti urusan akhiratnya adalah di Allah ataupun di dunianya. Tapi sejatinya ini kalau di ilmu hakikat ini tidak mudah untuk disampaikan ya. Jadi kita akan semakin menyadari ternyata itu adalah cermin ajaib buat diri kita untuk senantiasa kita muhasabah. Oh, kita yang harus kita perbaiki. Jadi sejatinya di level ini kita harus mengendalikan ini untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Sehingga kita akan semakin kencang. Preventif boleh, preventifnya itu untuk kencang terhadap diri kita sendiri. Jadi
kita gunakan kacamata syariat untuk menghakimi diri kita, menggunakan kacamata ma'rifat untuk lebih lunak kepada orang lain, senantiasa husnudzon, positif kepada orang lain. Seringkali kita kebalik, pakai kacamata syariat menyalahkan orang lain, menghakimi, menghukumi orang lain, menggunakan ma'rifat untuk diri kita sendiri, toleransi kepada diri kita sendiri. Nggak apa-apa buat diri kita. Maka harus kita kendalikan di sini. Berikutnya, ya, ini sejatinya masih menyambung pertanyaan 1 dan kedua tadi. Ya. Pentingan mana nih antara prasangka dengan hati? Ya, sejatinya kalau saya boleh bisa menggambar Bapak Ibu, ya, inti dari jiwa ini memang sejatinya adalah 3. Tapi dari 3 ini level yang paling dahsyat adalah iman kita. Iman ini paling dalam. Makanya karena nanti di puncak acara, iman itu di puncaknya nanti magnet rezeki sejatinya. Karena magnet rezeki ini adalah ilmu tauhid. Maka ini bertahap dulu. Kita jelaskan dari kulit terlebih dahulu sampai nanti menuju ke dalam. Paling dalam adalah iman kita. Iman nanti akan mampu mengendalikan hati kita, dan hati akan mengendalikan prasangka kita. Prasangka mengendalikan apa? Lisan kita, kebiasaan kita, tindakan kita, dan kebiasaan kita. Kebiasaan ini akan berdampak terhadap karakter. Karakter ini kan akhlak kita, maka akan berdampak terhadap nasib kita. Jadi ini juga ternyata menjawab juga pertanyaan yang ketiga. Ya. Jadi pentingan mana nih? Ya. Atau levelnya lebih, poin utamanya di mana? Ya. Puncaknya nanti di magnet rezeki adalah bagaimana kita senantiasa menjaga spiritual meter kita. Jadi iman itu seperti speedometer Bapak Ibu, ya. Speedometer itu kadang naik, kadang turun. Bagaimana saat kita menaik motor atau mobil, kondisi ada tikungan, ada persoalan ya, ada kondisi berbelok, ada jalan nikung, ada perempatan, speedo kita senantiasa di zona positif, senantiasa kita lihai mengendarai hati kita, mengendalikan iman kita senantiasa apa? Senantiasa positif di zona takwa, ya. Bukan di zona futur, di zona nafsu. Bagaimana caranya ini? Ya, karena futur ini iman sedang turun. Nah, ini nanti di puncak di magnet rezeki yang kita sampaikan. Maka ini masih landasan-landasan dulu di kulit-kulitnya terlebih dahulu. Jadi kemarin gerbangnya apa? Buka dulu perisai rezeki, baru ini kita mulai kupas kulit-kulitnya terlebih dahulu, baru di prasangka. Nah, insya Allah jika nanti masih diberikan ya amanah, kita akan bagaimana merubah musibah menjadi anugerah. Ini termasuk bagian dari menjaga hati. Ternyata pola-pola datangnya rezeki itu justru kita akan semakin memahami saat kita menjaga hati kita. Sebagai gambaran sekilas mawon, ya, ternyata Bapak Ibu, musibah itu justru itu adalah apa? Bentuk hakikat dari kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan, "May yudrillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah mau berikan kebaikan, kenikmatan ini juga termasuk rezeki, maka Allah akan berikan apa? Yusib minhu, musibah terlebih dahulu. Duluan mana musibah apa langsung kebaikan dulu? Nah, saat Allah berikan musibah, kok kita bisa senantiasa lapang hati kita, maka Allah akan berikan kebaikannya. Tapi seringkali apa? Baru dapatkan ini bungkusnya, baru dapatkan musibahnya, kita sudah ngeluh. Kita sudah nolak malaikat Mikail dalam diri kita. Ya, malaikat Mikail sudah hadir kepada kita, kita tolak. Akhirnya apa? Malaikat Mikail pulang lagi laporan kepada atasannya. Ya Rob, ya hambamu ini sudah rajin tahajud, sudah mau saya kirimkan, tapi ternyata mengeluh, nggak jadi ya Rob, dikembalikan. Coba ingat-ingat Bapak Ibu. Ya. Allah juga berfirman, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Sepaket ini. Jadi sejatinya kebaikan dengan ya, musibah itu persoalan dengan solusi itu datangnya sepaket. Tapi kenapa kok nggak kelihatan ya solusinya? Karena hati kita masih kita pasang jendela buram, hati kita masih deg-degan, kemerungsung. Nah, berarti ini belum menuju qalbun salim. Kita nggak mudah untuk melihat itu. Nah, bagaimana caranya? Salah satu kuncinya adalah senantiasa apa? Quran surat Ar-Ra'd 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Saat hati kita senantiasa dekat kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati kita tenang. Solusi kelihatan seperti kunci tadi. Saat kita buru-buru ke perusahaan, kuncinya ketemu betul? Tidak. Tapi ada loh Bapak Ibu ya. Tenangnya itu saat sholat. Jadi pas sholat malah ketemu kuncinya. Padahal bukan harusnya ya. Duduk dulu tenang, ingat Allah, akan semakin mudah lapang. Ini kunci pola-pola juga para nabi Bapak Ibu. Perhatikan. Nabi Musa saat dikejar-kejar tentara Fir'aun ya, sudah di tepi Laut Merah mau menyelamatkan Bani Israel, mentok depannya adalah laut. Gak bisa kemana-mana, mau dibunuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa atal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
Perhatikan bait pertama, Allahumma lakal hamdu. Di detik mau dibunuh, doanya apa? Segala puji bagimu. Ini tenang nggak hatinya kira-kira Bapak Ibu? Kalau nggak tenang, umatnya bubar Bapak Ibu. Ya. Tapi dia tenang, langsunglah. Sepaket dengan persoalan itu, Allah berikan apa? Solusinya. Allah langsung kirimkan firman-Nya. Wahai Nabi Musa, ketahuilah, ya, solusimu itu dekat, tidak perlu kamu cari ke sana sini. Solusimu itu ada yang kamu pegang selama ini. Ya. Di mana? Di tangan kananmu. Apa itu Bapak Ibu? Tongkat, tinggal kamu sabetkan, solusinya sudah sepaket di situ. Pernah mendengar kisah Siti Hajar dan Nabi Ismail Bapak Ibu? Nabi Ismail ya kehausan di padang pasir. Siti Hajar sofa marwah ini ikhtiar. Ya. Saat masih kemerungsung belum ketemu, tapi saat apa? Bertawakal, berserah diri kepada Allah. Saat Allah berikan persoalan, sepaket itu pula Allah hadirkan solusinya dan sangat dekat. Tidak perlu kita cari jauh di luar sana sejatinya. Ada di mana ternyata? Di bawah kaki Nabi Ismail. Sama dengan diri kita. Jika saat ini mungkin kok usaha belum lancar-lancar, ini persoalan nih. Nah, bagaimana caranya? Tenangkan hati kita, kita akan semakin lihat nanti. Bisa jadi solusinya adalah justru di ridhonya suami kita. Justru solusinya ada di ridhonya orang tua kita. Bisa jadi. Sangat dekat itu biasanya malah justru ada di orang yang serumah kita yang tersakiti hatinya karena keberadaan kita. Disitulah Allah masih tutup itu solusinya. Nanti kita akan kaji lebih dalam lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Bagaimana kita semakin menjaga hati kita. Karena apa Bapak Ibu? Untuk mensyukuri musibah itu tidak ringan. Kalau mensyukuri nikmat itu mudah. La in syakartum la azidannakum, itu kan bersyukur, maka Allah akan tambahkan lagi. Sejatinya level anak kecil, kalau kita berikan itu es krim, seneng buatan kira-kira anak kecil. Saat tiba-tiba kita tarik lagi, nangis gak kira-kira anak kecil? Ini membuktikan bersyukur atas nikmat mudah, tapi bersyukur atas musibah tidak ringan. Karena ini levelnya sampai di ilmu hakikat. Ya, ini nanti akan kita pelajari di hakikat ini. Apa bedanya kita dengan anak kecil kalau kita masih ketika diambil, ketika diberikan musibah kok kita masih menangis, kita mengeluh. Berarti kita masih sama nih dengan anak kecil. Nah, untuk membedakannya besok ini kita akan belajar lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya atau mungkin nanti bulan depan insya Allah. Monggo nanti jika memang masih ada amanah lagi. Rahasia itu nanti masuk di qalbun salim ya. Karena ada tingkatan apa? Manusia itu kan derajatnya ada yang namanya tinggi, ulwi, atau malah justru sufli, rendah. Kalau rendah itu di bawahnya hewan ya. Kalau ulwi di atasnya para malaikat. Nah, qalbun salim ini senantiasa di ulwi, tenang hatinya ya, senantiasa menyertakan Allah. Ngata ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Banyak ilmu, saya juga masih belajar karena baru 2 kali ini juga mengikuti materi-materi rezeki. Ternyata itu tadi, kalau tidak salah saya sedikit menyebutkan puncak dari materi rezeki itu bahwa dimulai sebenarnya dari keimanan kita dulu yang terpenting, karena keimanan nanti akan membawa efek kemudian ke hati. Perasaan akan berefek ke pikiran kita, pikiran akan berefek